Perkenalkan, saya Abdul Aziz, ya bisa dipanggil Aziz. Saya berasal dari asal saya itu Cirebon, ya Cirebon. Tapi sekarang domisili di Kediri. Ya. Kediri. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, cerita dulu ya. Ikut Pas Al-Kasam ini karena apa yang motivasinya? Sebelumnya saya punya keluhan, ya. Punya keluhan karena dari keluhan itu kami berikhtiar. Kami berikhtiar untuk berobat, ya berobat. Namanya juga ikhtiar, pasti ada namanya trial ya, apa namanya ya, coba-coba ya, akhirnya coba-coba minum obat ini obat itu gitu ya, kemudian terapi ini itu gitu. Kemudian saya mendapatkan informasi yang bagus, katanya kalau mengeluh atau maunya keluhan sakit ini itu di terapi ini katanya. Wah, apa itu? PHZ. Wah, saya kurang tahu kalau sama PHZ itu terapi. Saya kira itu PHZ itu suatu lembaga. Ternyata terapi seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya punya keluhan apa tadi? Keluhannya itu sakit kepala. Sakit kepala itu sering di bagian kanan. Jadi seperti kayak ditarik gitu, ya kayak ditarik itu, jadi otot-otot kayak ketarik. Dan bahkan bukan hanya ketarik, kayak tusuk-tusuk. Jadi malam hari itu tidak bisa tidur, ya nggak bisa tidur, sakit sekali. Dan itu selama 1 minggu, pas bulan Ramadan. Jadi disitulah momen ketika rasa sakit itu sangat sakit sekali, seperti itu. Oke. Nah, sudah mencoba ikhtiar ke non pas gitu? Kalau non pas sudah. Kalau non pas sudah, katanya itu dicek, katanya di lab untuk kepalanya bagaimana. Wah, kalau kepala dicek gitu kan, saya takut ya. Kalau udah kelihatan, akhirnya saya mundur aja, nggak usah ngecek lab gitu. Terus akhirnya saya berobat pakai obat medis ya, kimia gitu. Saya minum obat itu, kemudian ya hanya sebentar hilang, kemudian beberapa hari muncul lagi seperti itu. Gitu terus. Oke. Nah, setelah mencoba belajar pas ya, progres yang dirasakan ini? Progres apa yang dirasakan? Oke. Untuk selama saya sakit ya, pas satu ikhtiar gitu, kemudian ketika ketemu sama namanya terapi pas ya, PAZ itu, saya ditemani sama istri saya ya, untuk mengenal temannya. Ternyata dia penterapi juga. Alhamdulillah, perempuan, kebetulan adanya taunya itu perempuan, ya udah bagaimana ya. Terus akhirnya progresnya ketika itu saya digerakkan seperti melintirkan badan. Melintir badan, katanya itu bapak ini badannya melintir. Wah, melintir kata saya contohkan itu, badan saya nggak melintir mbak, saya bilang gitu. Yaudah di terapi katanya. Kemudian ketika di terapi, pertama diagnosa, kemudian terapi itu hanya beberapa waktu, entah itu setengah jam atau 1 jam gitu. Itu terasa di sini itu kayak mengendor, kemudian terasa di kepala itu enteng. Kemudian yang di bagian kaki itu tadinya kencang, jadinya kendor. Nah, seperti itu. Jadi dari situ katanya mau dilanjut untuk PR-nya. Nanti insya Allah ini akan berangsur-angsur akan hilang penyakitnya. Nah, kemudian kita PR itu dilakukan, dan alhamdulillah saya bersyukur sekali di hari yang ketiga atau kedua itu hilang sama sekali, masya Allah, subhanallah. Karena ini sebuah ikhtiar yang saya lakukan, dan ini memang
saya di luar dugaan, ya di luar dugaan, ini tidak minum apa-apa, ya tidak minum apa-apa, hanya di apa ya, isinya tuh dipelintir apa ya, pelintir balik, kata mbaknya itu dipelintir balik gitu katanya, seperti itu. Jadi untuk rasa sakit yang sebelah kanan ini sudah hilang sekarang, ya sekarang itu tidak sama sekali hilang, tidak sama sekali merasakan. Dan nanti kalau sama kumat lagi itu hanya dipelintir lagi, seperti itu. Itu hanya berapa detik langsung sembuh, alhamdulillah, biidznillah, seperti itu. Progres sangat Betul, jauh, ya. betul. Masya Allah. Oke, karena tadi saya bicara soal pastori diri sendiri ya. Nah sekarang karena sudah jadi pastor kan otomatis sudah coba terapi ke orang lain nih. Nah kira-kira satu aja pastori dari pasien lah, klien yang sudah Bapak terapi yang menarik, satu aja. Alhamdulillah, ya alhamdulillah, dari saya belajar PAZ ini saya coba untuk berbagi karena ini sebuah keajaiban, itu berkat pertolongan Allah dan dengan metode yang tepat juga. Dan saya berbagi untuk menolong orang yang sedang sakit, ya. Satu itu yang sangat menarik sekali di bapak-bapak yang sama keluhannya sama seperti saya, ya, sama seperti saya. Itu katanya kalau tidur malam, kalau malam itu nggak bisa tidur. Kemudian ketika kena AC, ya kena AC itu langsung pusing, langsung nggak tahan. Kemudian kalau makan, ya makan itu pasti balik lagi. Otomatis dia ketika minum obat pasti keluar lagi obatnya. Nah, ketika keluhan itu saya coba untuk berikhtiar karena ini izin dari Allah, ya mudah-mudahan ini kata saya izin dari Allah. Bapak ikhlas saja, kemudian berdoa, kemudian 1 kali terapi progres karena bapak ini mengalami nggak bisa makan, karena makan balik lagi. Satu itu bisa makan, bisa diterima di tubuh makannya, subhanallah. Kedua, di terapi selanjutnya malam bisa tidur nyak, masya Allah, betul, masya Allah. Selama ini nggak bisa tidur, kemudian makan pun balik lagi, mau makan apa akan sampai kurus gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa makan, kemudian bisa tidur pulas di malam hari. Kemudian yang ketiga itu ketika kena AC dia bisa bertahan karena dia kerjanya kan di kantor, jadi mau nggak mau kena AC. Alhamdulillah kena, dari situ kena AC dia tahan dan udah terbiasa kena AC. Dan alhamdulillah tidak kumat-kumat lagi, tidak sakit-sakit lagi. Pertama dari tadi makan, udah bisa makan, kemudian bisa tidur. Nah yang ketiga itu ketika kena AC dia tahan. Nah, seperti itu, masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Sebagai wasilah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, yang terakhir nih, mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum mengenal ilmu pasal kasur nih. Ilmu pas ini seperti apa sih Pak? Bermanfaat gak sih? Kalau menurut saya ini satu kalimat ya, kalau satu kalimat itu wajib dilakukan. Nah, 2 kata, wajib dilakukan. Karena apa? Karena ini sebagian dari gerakan istilahnya itu memperbaiki tulang ya. Karena Allah memerintahkan itu sholat 5 waktu itu dengan gerakan-gerakan. Nah, maka dari itu ini cocok ya, karena ini gerakannya itu sama untuk membalance ya tubuh, dari tadinya nggak balance akhirnya dibalancekan ya, sama dengan gerakan sholat dibalancekan, kemudian diperbaiki struktur tulangnya. Nah, maka itu ini memang ada 2 kata, wajib dilakukan.
wajib dilakukan, semua muslim, semua orang wajib dilakukan untuk kesehatan, untuk penyembuhan ya, untuk kesehatan, dan satu lagi untuk gaya hidup. Wah, gaya hidup. Jadi bukan hanya penyembuhan ya yang kita lakukan, tapi gaya hidup. Bagaimana cara agar hidup itu tetap sehat. Masya Allah. Jadi lakukan gerakan-gerakan yang ada di PAZ ini itu untuk menyempurnakan, untuk menyeimbangkan tulang-tulang yang ada dalam tubuh manusia. Itu wajib dilakukan. Masya Allah.